balik ini sama Angel di channel YouTube-nya Autofam TV. Nah, di video ini Angel mau nge-review lagi salah satu stok unit double cabin yang ada di Autofam. Tapi kali ini Angel mau review untuk mobil Hilux ya, jadi keluaran dari Toyota nih. Tapi sebelum Angel kasih cuplikannya, pastiin kalian udah like, comment, share, dan subscribe channel ini. Dan jangan skip videonya sampai habis ya. Haven't got a clue as to why the world is filled with lies. But then again, we're sinful, 'cause we keep the truth to ourselves. Maybe we're hypnotized. This is life. I've been living. Shit's too serious, but I can't advance this. I've been living, but I can't abandon it. Oke, langsung aja kita mulai untuk Toyota Hilux 4x4 tahunnya 2017 untuk warnanya warna hitam. Dan ini tuh untuk penggunanya perorangan ya, jadi ini mobilnya nggak ada bekas tambang gitu. Kita langsung mulai dari bagian depannya aja. Untuk lampunya dulu nih, untuk lampunya dia masih halogen ya, jadi lampunya masih bohlam. Mulai dari headlamp, terus lampu seinnya pun ini masih bohlam semua. Di bagian bawahnya pun dia dilengkapi lampu fog lamp ya, untuk fog lampnya sama, masih halogen, masih bohlam. Di bagian pinggirnya ada aksenis chrome-nya sedikit ya. Grillnya sendiri dia pakai aksenis chrome yang cukup panjang ya, nih kalian bisa lihat di sini. Di bagian tengah ada emblem Toyota. Kalau sekilas dilihat dari bagian depannya mirip-mirip sama mobil Fortuner ya. Untuk ground clearance, karena ini mobilnya mobil double cabin, jadi kalian nggak perlu khawatir ya, karena ground clearance-nya ini tinggi banget tuh, masih jauh banget, jadi nggak perlu khawatir bakal ngegesrok atau kena genangan air. Untuk bagian depannya mungkin cukup. Sekarang kita coba cek untuk bagian mesinnya yuk. Kita next untuk bagian mesinnya ya. Untuk Hilux ini dia cc 2500 cc diesel ya. Untuk tenaga maksimalnya di 177 horsepower dengan torsi maksimal di 450 Nm. Untuk bagian atas dia udah dilengkapi dengan peredam. Bagian mesin pun udah dicat ngikutin warna bodi. Penyangganya ada di bagian kiri ya. Dan kita garansi untuk mobil ini nggak pernah bekas banjir, nggak pernah bekas tabrak, kilometer asli, dan kalian boleh bawa langsung general check up ke dealer resmi di Toyota. Di bagian mesin cukup, kita langsung next ke bagian samping. Kalau bagian depannya udah, bagian mesinnya udah, kita next ke bagian sampingnya ya. Untuk Hilux ini dia cuma 5-seater, cuman kenapa mobilnya panjang ya, karena ada cabin belakangnya ya. Tapi sebelum kita ke belakang situnya, kita bahas dulu nih untuk bagian bannya dulu. Untuk bannya ini pakai merek Yokohama ya. Untuk ukurannya di 265/65, untuk ringnya dia di ring 17. Next lagi ke bagian samping, untuk spion dia pakai aksenis chrome juga ya, jadi bisa ngaca nih di spionnya. Di bagian bawahnya dia juga dilengkapin sama lampu sein. Di bagian atas ada talang air. Untuk antenanya pun dia ada di bagian depan ya. Kalian bisa ngeliat di bagian atas itu. Bagian kiri kanan dia ada emblem Hilux-nya. Handle pintu luar dia pakai aksenis chrome model tarik. Di bagian bawah dilengkapi juga dengan footstep ya, karena mobil ini tuh cukup tinggi, jadi ini dibutuhin juga sih biar makin mudah untuk masuk ke dalam. Tangkinya ada di bagian kiri ya. Untuk bahan bakar dia pakainya solar berarti, karena mesinnya mesin diesel. Sekarang kita next. Oke, kita lanjut untuk bagian terakhir dari eksterior ya. Sebelum kita ke interiornya, kita bahas dulu nih untuk bagian belakangnya. Untuk bagian belakang, untuk stop lampnya dia masih halogen ya. Jadi sama, mau headlamp, mau stop lamp, dia masih bohlam semua nih. Kita lihat di bagian tengahnya ini ada head mount stop lamp tuh di bagian atas. Sini ada
emblem Toyotanya. Di bagian kanan ada emblem Hilux sama tipenya, ini tipenya tipe G ya. Ada emblem VNT turbonya juga. So, untuk bagian belakangnya kita coba buka ya. Jadi ini ada tutupannya. Kalau kalian bawa barang nggak perlu khawatir barangnya bakalan basah atau kehujanan ya. Ini bukanya diputer dulu, diangkat. Nah, itu kabin belakangnya itu emang besar banget ya. Kalian kalau mau bawa sepeda pun masuk nih. Dan sekarang emang lagi banyak banget peminatnya untuk mobil double cabin. Oke, sekarang Angel udah di bagian interior dari Toyota Hilux ini ya. Ini tuh cuma 2 baris aja. Kalau di bagian belakang kalau mau maksain duduk bertiga bisa ya. Tapi untuk headrestnya dia cuma disediain untuk 2 orang aja nih, di bagian kiri sama kanan. Terus kalau di bagian tengahnya ini juga dilengkapi dengan armrest yang ada 2 cup holder di bagian tengah. Untuk legroomnya ini masih ada 1 jengkal sih ya. Untuk headroomnya pun masih ada 1 jengkal kurang nih. Emang mobil ini sebenarnya kalau dipakai untuk harian ini kurang enak ya. Kalian bisa ngeliat nih untuk penumpang belakangnya, ini kursinya udah paten ya. Jadi udah nggak bisa dimajuin ataupun dimundurin. Jadi udah begini aja nih. Jadi kalau misalnya perjalanan jauh pasti bakal agak pegel ya karena duduknya terlalu tegak. Untuk bagian door trimnya dia masih pakai hard plastik. Handle pintu bagian dalam dia pakainya warnanya hitam ya. Jadi dia nggak kayak di luar pakai accent chrome. Pengaturan kacanya bagian belakang ini belum auto. Di bagian bawah ada speaker, ada door pocket kecil sama ada cup holder. Ini ada pocket belakangnya juga, sama ini ada gantungan maksimal 4 kilo ya. Di bagian atas tengahnya ini ada lampunya, jadi dia di bagian tengah aja tuh. Untuk Hilux ini sebenarnya dia cukup simple, tapi kalau kalian mau bawa muatan yang cukup banyak, nah itu cocok banget cabin belakangnya. Kita langsung next ke bagian depannya. Oke, itu udah di bagian depannya ya. Ini untuk bagian drivernya. Untuk pengaturan kursinya dia masih manual. Jadi pengaturan di bagian kanan sama ya. Penumpang bagian kirinya pun dia masih manual. Untuk slidingnya ada di bagian bawah sini. Untuk pengaturan sandarannya ada di bagian kanan. Terus kalian kalau mau turunin atau naikin juga bisa nih. Bisa kalian atur aja semuanya. Bagian door trimnya yang auto baru kaca drivernya aja. Jadi yang lain masih manual. Untuk pengaturan kaca, terus ada windows lock, ada central lock, sama ini untuk pengaturan spionnya udah elektrik ya. Di bagian bawahnya ada door pocket, ada cup holder, ada speaker, ada tweeter kecil juga di bagian kanan. Terus kalau kita lihat lagi, di sini ada tuas buat buka kap mesin sama tangki ini, tangki bahan bakar. Untuk setirnya sendiri di bagian kiri ini untuk pengaturan modenya ya. Kalian bisa atur juga untuk volumenya. Terus kalau kalian mau angkat telepon, reject telepon bisa. Ini untuk display MID-nya, kalian bisa lihat untuk average-nya. Terus kalau kilometer mobil ini di 34.000 ya. Ini 34.000 dan kita jamin kilometernya asli, nggak ada gulung-gulungan. Kalau kalian lihat lagi di bagian kiri ini untuk pengaturan wiper, bagian kanan untuk pengaturan lampu. Untuk pengaturan setirnya ada di bagian bawah, dan ini dia udah tilt dan teleskopik ya. Ini untuk bagian tengahnya, yang pertama ini ada kisi AC, terus di tengahnya ini ada tombol untuk lampu hazard ya, yang segitiga ini. Ada jamnya juga. Untuk head unit dia masih modelan lama ya, jadi itu kalian bisa ngeliat. Ini tuh layarnya cuma buat layar radio aja. Kita nyalain dulu ya, kita coba nyalain. Tuh, ada tulisan Toyotanya. Tapi ini baru bisa pakai ini aja nih radio. Kalau misalnya mau dengerin lagu dari handphone bisa pakai aux atau mau pakai USB bisa juga. Kalau mau pakai disk ini juga bisa ya. Tapi selain Bluetooth pokoknya dia belum bisa. Bagian bawahnya lagi untuk pengaturan AC-nya. Pengaturan AC-nya dia modelnya model putar ya. Ini untuk pengaturan 4x4-nya ya. Di bagian bawah ada power outlet juga. Untuk persneling ada di bagian tengah. Dan transmisinya untuk Hilux yang ada di Autofam kali ini dia manual ya. Ini ada cup holder di bagian tengah, rem tangan juga masih manual, ada armrest di bagian tengah yang udah soft touch. Kalau kalian buka ini ada console box ya. Di bagian atasnya ada sun visor. Untuk sun visor yang di bagian driver dia nggak ada kacanya ya. Tapi kalau di bagian penumpang kiri itu ada kacanya sama kaca aja.
Di bagian tengahnya ini ada tempat kacamata ya. Ini ada lampunya juga nih. Jadi selain di tengah situ, di bagian depannya Jun udah ada. Dan untuk lampu depannya dia udah LED ya. Jadi warnanya putih nih. Oke, jadi gimana nih guys? Kalian kan udah lihat ya untuk eksterior maupun interior dari Toyota Hilux G 2017 manual ini. Buat kalian yang penasaran sama pajaknya, pajak ini sekitar 6 jutaan, tapi udah panjang sampai tahun 2022. Buat harganya ini masih sekitar 400 lebih. Untuk lebihnya berapa kalian bisa langsung aja cek di website kita di www.autofam.net, atau bisa juga langsung hubungin ke nomor Angel di 0813 8787 6800. Dan kalau kalian lagi cari mobil double cabin, kita juga lagi ready ya untuk Mitsubishi Triton-nya tapi lebih muda tahunnya di 2018. Kalian bisa langsung juga cek di Instagram Angel di @angel_autofam. Tapi kalian jangan lupa nih buat like, comment, share, dan subscribe channel ini dulu ya. Bye. I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. My love, you say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason